لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar sahabatku semuanya yang melihat tayangan ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang ada di peternakan L-Farm yang berlokasi di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, yang akan mensupport program Kurban for Yatim. Kurban for Yatim itu kurban istimewa untuk 570 anak yatim di 10 panti asuhan binaan. Semoga penuh barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, melihat tayangan ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah kita dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya Allah telah memberikanmu Al-Kautsar. Kautsar adalah menurut tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Jalalain, dan tafsir yang lain menyebutkan ada 3 makna Al-Kautsar. Yang pertama adalah nikmat yang sangat banyak. Nikmat kita bisa melihat tayangan ini, nikmat Allah memberikan pendengaran, kita bisa mendengar tayangan ini, nikmat seluruh anggota badan ini sampai ke sel jaringan, sampai ke nafas kita bisa bernafas. Alhamdulillah. Dan paling penting nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Ya, jadi bersyukurlah atas segala karunia Allah yang diberikan, karena kalau kita mau menghitung, kita tidak akan mungkin bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking banyaknya tak terhingga kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Ya. Yang kedua, Al-Kautsar artinya adalah telaga dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW kelak akan memberikan syafaat, maka telaganya disebut Al-Kautsar. Apa syarat mendapatkan syafaat? Diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang melihat tayangan ini semuanya kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umat beliau. Allahumma amin. Al-Kautsar yang ketiga maknanya adalah telaga di surga. Semoga kita semua mendapatkan karunia istiqomah sampai ke surga. Allahumma amin. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ya, jadi ini fi'il amr, artinya perintah. Dirikan salat. Ya. Bukan hanya lakukan saja. Apa beda melakukan dan mendirikan? Mendirikan salat adalah kita menghadirkan salat dalam kebutuhan kita. Ya. Jadi kita rasanya sudah kangen itu menanti-nanti waktu salat. Oh, sebentar lagi mau asar, kita siap-siap. Sebentar lagi mau maghrib, kita siap-siap. Sebentar lagi mau subuh, siap-siap. Bahagia. Salatnya tepat waktu, berjamaah. Syukur-syukur bagi yang laki-laki berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Ya, karena Allah dirikan salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ya, berkurbanlah. Jadi kurban ini adalah ibadah yang istimewa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukmin. Maka kita lihat di sini, alhamdulillah banyak sekali domba, kambing yang nanti akan digunakan untuk program Kurban for Yatim. Kapan pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kurban? Pertama kali adalah, ingatkah kita terhadap kisah Habil dan Qabil? Habil dan Qabil. Siapa dia? Anaknya Nabi Adam alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan, perintah untuk segera menunaikan kurban. Maka Habil memberikan kurban yang terbaik, kambing domba terbaik, yang paling sehat, yang paling gemuk, yang paling bersih. Alhamdulillah. Ya, kurban dari Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa kurban dari Habil diterima? Karena dia betul-betul mengikhlaskan dirinya kepada Allah, memberikan yang terbaik kepada Allah. Karena selama ini Allah baik sekali kepada kita, jemaah. Maka berikanlah yang terbaik. Ya, sebagaimana Habil berkorban. Sedangkan Qabil, ya ini berbanding terbalik. Qabil ini memberikan korban yang terburuk. Domba yang jelek, domba yang sakit-sakitan, domba yang kurus. Ya. Sehingga
kurban Qabil ditolak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kurban Qabil ditolak? Karena Qabil kurbannya bukan karena Allah, tapi karena hasad, dengki kepada saudaranya, dan karena ingin riya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi jamaah yang rahmatullah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah al-abtar. Siapa itu al-abtar? Al-abtar itu dulu Nabi Muhammad SAW dibully, diejek oleh orang-orang musyrik dengan julukan al-abtar. Apa itu al-abtar? Terputus. Karena Nabi Muhammad SAW tidak punya anak laki-laki yang sampai dewasa. Jadi dianggap terputus nasabnya. Nah, ini sengaja diejek, dihina, dicemooh oleh orang musyrik. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad SAW, membalikkan propaganda mereka dan berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah al-abtar, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Maka sahabat kiram melihat tayangan ini, alhamdulillah, ini domba-domba yang istimewa, domba yang sehat, domba yang hebat. Kita serahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala dengan program Kurban for Yatim. Maka orang-orang yang mengikuti program ini insya Allah telah mengamalkan surah Al-Kautsar yang tadi disebutkan, telah mengamalkan surah Al-Ma'un karena telah menyantuni anak yatim, memuliakan, membahagiakan. Kelak akan dibahagiakan Allah, ya, tentunya di dunia ini dan nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Yang ketiga adalah mengamalkan surah Abasa. Apa itu surah Abasa intisarinya? Abasa, surah Abasa itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan penyandang disabilitas, terutama tunanetra. Karena dulu ada sahabat Rasul tunanetra namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya. Jadi itu, dan salah satu santri binaan kami adalah santri khusus tunanetra, ya, Ketunis, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam. 24 jam gelap gulita tidak bisa melihat, ya Allah ya Rabb. Dan mereka sangat bahagia ketika mendapatkan hadiah terbaik, yaitu kurban ini. Alhamdulillah. Jadi itu sahabat rahmatullah Subhanahu wa taala, mari kita amalkan yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam berkurban, yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya setelah masyhur kita dengar tentang Nabi Ismail kecil, ya, semuanya sudah paham kisah ini. Mari kita amalkan, dan kita amalkan kurban yang terbaik sebagaimana teladan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita, senantiasa memberikan kesehatan, barokah pada kita, dan semoga peternakan L-Farm ini semakin maju, semakin sukses, penuh barokah Allah, semakin berkembang karena pemiliknya adalah orang yang soleh, senantiasa menyantuni anak-anak yatim. Nah, semoga kelak kita semua sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, aku dan orang yang mengurusi anak yatim di surga kelak demikian. Kedudukannya seperti jari telunjuk dan jari tengah, agak merenggangkan sedikit. Artinya kedudukannya dekat dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Allahumma amin. Matur nuwun, mugi-mugi bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Setiap proses kurban for yatim akan kita dokumentasikan, kita laporkan dengan transparan, ya. Semoga senantiasa sehat di masa pandemi ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari wabah virus. Jangan lupa ikhtiar tetap protokol kesehatan dan tawakal, banyak berdoa pada Allah. Matur nuwun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.